Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita masih membahas tentang teks deskripsi. Ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin. Untuk selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Nah, di sini struktur teks deskripsi ada identifikasi. Identifikasi ini maksudnya yaitu dia berisi nama objek, lokasi ataupun gambaran umum dari objek yang kita gambarkan. Untuk deskripsi bagian, nah deskripsi bagian ini berarti dia memerinci objek. Seperti kemarin kita sudah memerinci bahwa di pantai itu ada pasir berwarna putih, terus ada pinggirnya itu ada batu-batuan, ada pohon kelapa, di tengah-tengah ada seperti pulau kecil. Nah, itu sudah termasuk ke dalam deskripsi bagian, yaitu memerinci objek yang kita gambarkan. Untuk yang terakhir yaitu simpulan. Nah, simpulan ini berisi kesan umum. Misalnya di pantai itu sangat cocok untuk dijadikan tempat liburan keluarga. Itu adalah kesan sederhana. Lalu selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Nah, dalam teks deskripsi ini ada kaidah kebahasaannya menggunakan kata khusus, yang kedua kalimat rincian untuk mengkonkretkan, yang ketiga menggunakan kata sinonim, yang keempat menggunakan majas, yang kelima memunculkan kata ganti orang. Kita bahas untuk yang pertama, menggunakan kata khusus. Nanti di slide selanjutnya akan ada sendiri. Yang kedua yaitu kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Nah, mengkonkretkan ini berarti dibuat secara nyata, seperti yang kemarin Bunda katakan bahwa kalau kita mengatakan bahwa pantai itu indah, itu belum konkret, karena itu belum jelas indahnya itu seperti apa. Nah, untuk itu berarti kita harus memerinci lagi indahnya itu kenapa. Mungkin karena di tengah-tengahnya itu ada pulau kecil, terus mungkin pohonnya itu berjajar rapi, tempatnya bersih dan nyaman. Nah, itu sudah termasuk ke dalam mengkonkretkan kalimat. Untuk yang ketiga menggunakan kata sinonim. Sinonim itu berarti persamaan. Bersamaan makna. Misalnya kata indah itu kita bisa ganti dengan elok. Itu seperti itu contohnya. Terus yang keempat menggunakan majas. Majas ini banyak ya. Misal majas ini merupakan gaya bahasa. Misalnya ada gaya bahasa perbandingan, pertentangan, dan masih banyak lagi. Misalnya kalau di majas perbandingan itu ada majas perumpamaan, majas metafora, majas personifikasi, dan lain-lainnya. Untuk yang kelima, memunculkan kata ganti orang. Oke, kita ke slide berikutnya. Kata umum. Tadi Bunda menyebutkan bahwa di dalam teks deskripsi itu menggunakan kata khusus. Maksudnya ini kan kata umum. Kalau di dalam bahasa Indonesia kata umum ini disebut hipernim. Hipernim itu ruang lingkup luas yang menyakup banyak hal. Kalau yang kata khusus ini disebut hiponim. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya disebutnya hiponim, itu sama dengan kata khusus. Kata khusus yaitu ruang lingkup maknanya lebih sempit. Kita lihat contohnya, misalnya ini bunga. Bunga ini termasuk hiponim atau kata umum. Untuk khususnya apa? Nah, khususnya ini ada mawar, melati, matahari, dan anggrek. Ini masih banyak lagi ya untuk jenis-jenis bunga. Jadi di sini yang bunganya ini adalah hipernim. Dan untuk yang mawar, melati, matahari, anggrek itu termasuk hiponim. Berarti dia sudah
khusus, bukan umum lagi. Kalau bunga itu masih umum, jadi masih banyak, ada bunga ini, bunga itu, bunga ini. Nah, kalau misalnya kita sudah mengacu ke bunga mawar, nah berarti itu sudah khusus. Kemudian yaitu kata ganti. Nah, di sini ada kata ganti. Kalau kata ganti orang pertama itu kalau tunggal saya, aku, daku. Dan ini maaf ya, ini yang ketiga ini daku. Jadi saya, aku, daku. Untuk jamaknya berarti ini kita, kami. Yang kedua yaitu kamu, Anda, kau. Untuk jamak kalian, kamu sekalian. Dan yang kata ganti ketiga ini ia, dia, beliau. Untuk jamaknya berarti mereka. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya Ani setiap lebaran pulang kampung. Dia tak lupa membawakanku oleh-oleh. Nah, di sini kita yang untuk kalimat pertama kita menggunakan kata Ani. Berarti ini si Ani. Nah, untuk yang kalimat keduanya setelah tanda koma itu menggunakan dia. Nah, dia ini posisinya sebagai kata ganti ketiga tunggal. Dia menggantikan Ani. Contoh dari teks deskripsi. Nah, di sini ada wisata di pantai menikmati matahari terbit dan terbenam. Untuk yang warna hijau ini paragraf pertama, untuk yang warna ungu paragraf kedua, dan merah paragraf ketiga. Untuk yang paragraf pertama ini dia termasuk identifikasi. Nah, tadi kan ada strukturnya, ada identifikasi. Identifikasi ini merupakan gambaran umum. Nah, ini kita sudah menunjukkan gambaran umum di paragraf pertama. Untuk yang paragraf kedua itu sudah deskripsi bagian. Nah, tadi deskripsi bagian itu berupa memerinci objek yang kita gambarkan. Nah, jadi di sini di paragraf kedua kita memerinci objeknya. Tuh bagian-bagian dari pantainya. Kemudian yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan tadi berisi kesan umum. Nah, ini kesan umumnya. Hal ini begitu menarik jika mengabadikan pantai bersama dengan teman atau keluarga dalam media foto dan video. Selain itu, hal seperti ini dapat dijadikan sebagai pengalaman yang tak akan terlupakan. Nah, ini berisi kesan umumnya. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang belum paham, silahkan untuk ditanyakan. Terima kasih, Bunda Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.